Di media sosial, banyak netizen Indonesia ikut memberikan tanggapan santai terhadap perdebatan ini. Ada yang mengatakan bahwa di Indonesia, sejak kecil semua orang terbiasa hidup bercampur tanpa terlalu mempersoalkan ras dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah, pasar, pergaulan, hingga budaya lokal membuat proses pembauran terjadi secara alami selama puluhan tahun. Namun tentu saja perdebatan ini juga memunculkan banyak diskusi baru. Sebagian pihak di Malaysia menilai setiap komunitas berhak mempertahankan bahasa dan budaya leluhurnya. Mereka menolak jika kemampuan bahasa Melayu dijadikan ukuran nasionalisme seseorang. Tetapi di sisi lain, banyak juga yang menilai bahasa nasional seharusnya menjadi identitas utama agar masyarakat lebih bersatu. Beda Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Kedua, Tionghoa Malaysia biasanya masih bisa berbahasa Mandarin. Biasanya Tionghoa Malaysia di rumah masih menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Sedangkan Tionghoa Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin loh. Ketiga, Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China. Biasanya namanya sudah full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Kamu tahu nggak bedanya Tionghoa Indonesia dan Malaysia lagi? Komen ya! Perbandingan antara China Malaysia dan China Indonesia ini akhirnya menjadi viral di berbagai platform media sosial Asia Tenggara. Banyak orang mulai mendiskusikan bagaimana peran bahasa bisa mempengaruhi rasa kebangsaan, identitas, hingga hubungan antar etnis dalam sebuah negara multikultural. Dan kini, satu pertanyaan besar terus muncul di kolom komentar netizen Asia Tenggara. Kenapa proses asimilasi keturunan China di Indonesia bisa berjalan sangat kuat, sementara di Malaysia justru masih menjadi perdebatan panjang sampai hari ini? Oh, jadi ini alasan kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa. Oke, untuk teman-teman semua pasti pada tahu ya kalau Cindo atau Chinese Indonesian itu biasanya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupannya sehari-hari. Di keluarganya pun enggak. Biasanya pakainya dialek Chinese aja. Contoh Hakka, Hokkien, Teochew, dan lain-lain. Tapi untuk bahasa Mandarin sendiri rata-rata nggak bisa ya. Kecuali mungkin pernah kursus les bahasa Mandarin atau pernah studi di China atau Taiwan dan sebagainya. Nah, kalau di Malaysia sendiri itu ternyata mereka ada yang namanya vernacular school, guys. Jadi sekolahnya itu full pakai bahasa Mandarin belajarnya. Nah, ini yang membedakan Chinese Malaysian dan Chinese Indonesian dan alasan terbesar kenapa mereka masih bisa menggunakan bahasa Mandarin di kehidupan sehari-harinya. Saya nggak tanya bahasa Melayu, kamu SPM apa grade? Sudah lupa, saya sudah 30 tahun loh. Rasa tuh? Jam 14. Kamu bahasa Melayu grade apa? B+, 70 maka. Easy. 小妹 grade apa SPM? Oh yo, 小妹 A. Tapi sekarang sudah Dalam kehidupan kamu ada apa peluang cakap bahasa Melayu? bungkus loh, mama. Kenapa macam ini? Kan kamu rakyat Malaysia. Karena surrounding saya semua orang Cina lah, jadi susah lah guna Melayu. Yang ni Melayu cikgu. Kamu SPM bahasa Melayu grade apa? UM. Kehidupan kamu ada peluang cakap bahasa Melayu tak? Sebenarnya kurang kerana saya berasal daripada Jabatan Pengajian Cina yang guna banyak bahasa Cina daripada bahasa Melayu. Dia cakap ada 50% saya tak tahu. 100 ah? 重要吗？语言是服务于沟通的，你听得懂就可以聊。 Kita sebagai rakyat Malaysia, dalam syarikat Malaysia kita mesti cakap bahasa Melayu, kamu faham tak? Kalau tidak kamu akan saya tahu. potong gaji. Potong IC. Yuna, saya potong IC kamu atau potong gaji kamu. Membedakan Malaysia dan Indonesia. Kalau di Malaysia mereka ditertawakan apabila turis ini bercakap ataupun ngobrol dalam bahasa Melayu begitu ataupun bahasa Malaysia. Di Indonesia bila turis ini ngomong dalam bahasa Indonesia lagi dihargai, lagi diajar. Contohnya seumpama situasi dalam video ini. Turis itu rasa dihargai, lepas tu diajar. Orang Indonesia tidak lokek ya, tidak sukar untuk mereka mengajar bahasa Indonesia itu kepada turis-turis yang datang. Lihat seumpama tadi turis itu pun rasa dapat mempelajari sesuatu dari orang Indonesia tuh. Jadi inilah pentingnya keramahan ya. Guys, ini ada info terkait netizen Malaysia iri dan bingung katanya Cina Indonesia dianggap lebih membaur daripada Cina Malaysia katanya gitu guys. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe channel terbaru aku yaitu
Dede Kelvin Reaction ya. Di sini akan membahas terkait info-info yang lagi viral Malaysia, Indonesia gitu. Ya luar negeri lah gitu guys ya. Berita-beritanya yang lagi viral gitu ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar gitu guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng kita reaction gitu ya. Netizen Malaysia sampai marah, iri, bahkan tidak percaya setelah melihat bagaimana keturunan Cina di Indonesia hidup dan berbicara sehari-hari. Di Malaysia, banyak Cina Malaysia dianggap lebih fasih Mandarin daripada bahasa Melayu, hingga memicu perdebatan panas nasional. Tapi di Indonesia justru kebalikannya. Banyak Cina Indonesia tidak bisa bahasa Mandarin, namun fasih bahasa Indonesia bahkan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak hingga Bugis. Fenomena ini membuat media sosial Asia Tenggara heboh dan memunculkan satu pertanyaan besar. Kenapa perbedaannya bisa sejauh ini? Dan mengapa Indonesia dianggap jauh lebih berhasil dalam membaurkan berbagai etnis dibanding Malaysia? Simak sampai akhir, karena fakta-fakta berikut ini membuat banyak netizen Malaysia geleng-geleng kepala. Beda Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Oh, jadi ini alasan kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa. Salah satu sebab kebanyakan orang Cina tak boleh cakap bahasa Melayu sebab kita sebagai orang Cina, kita cakap sajalah bahasa Cina di rumah. Takkan kita akan cakap bahasa Melayu di rumah kan? Saya nak tanya bahasa Melayu kamu SPM upgrade. Jangan lupa, saya sudah 30 tahun loh. Lidahnya nggak ke seleo ya, bisa Jawa. Mamahmu sukanya cindong ngapak. Alah, angel temen. Aku nek mbok kon balik lunga Cina. Orang mudeng nggak ngerti bahasane, Mas. Lucu lihat Cindo ngomong pakai bahasa Jawa. Kasih yang. Halo, akeh banget sing njaluk subtitle. Ala timbang subtitle mending tak ajari, tak buka kursus bahasa ngapak. Ora perlu nggae kacamata. Tuh, taci-taci Cino tulang aku ngonten tuh guys ya. Oh, aku sing ngene ya. Gue Cindo. Ya iyalah, gue bisa bahasa. Indonesia. Bahasa naon? Nggak bisa. Sunda malah. Nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi yang benar orang mana? Aku nggak tahu. Wis, lu kan Cindo. Kenapa nggak bisa bahasa Cina sih? Landak, denger ya. Nggak semua Cindo bisa bahasa Cina. Kenapa sih banyak Cindo yang nggak bisa pakai bahasa Mandarin? Contohnya kayak gua. Di sana dijunjung tinggi itu kaum Melayu. Kaum Melayu pun banyak hak istimewa sehingga kaum Cina dan India tidak mau berasimilasi. Nggak semua yang mukanya kayak gini itu bisa bahasa Mandarin. Mak, kalau Cina sama Indonesia jadinya Cindo. Kalau Cina sama Malaysia, Cimai. Kalau Cina sama Dubai, Kok padha nyelok koko soal Cina. Saya gak tau roh Cina basa Jawa dolan nyangun di pasar atom. Tuh. Aduh kakak gue. Kenapa keturunan Cina di Indonesia bisa begitu menyatu, sementara di Malaysia justru terus jadi perdebatan? Pertanyaan ini kembali viral di media sosial Asia Tenggara setelah banyak netizen Malaysia membandingkan kehidupan warga keturunan Cina di negaranya dengan keturunan Cina di Indonesia. Perdebatan ini bahkan memicu ribuan komentar panas, mulai dari rasa iri, bingung, sampai geleng-geleng kepala melihat perbedaan yang dianggap sangat mencolok. Di Malaysia, isu ini kembali memanas setelah beredar berbagai video wawancara di jalanan yang memperlihatkan sebagian warga keturunan Cina Malaysia lebih fasih berbicara Mandarin dibanding bahasa Melayu. Bahkan ada yang dianggap terbata-bata saat berbicara bahasa nasional Malaysia sendiri. Hal ini langsung memicu kemarahan sebagian netizen Malaysia. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin sudah lahir dan besar di Malaysia tetapi tidak lancar berbahasa Melayu. Komentar-komentar pedas langsung membanjiri media sosial. Ada yang mengatakan, kalau tidak bisa bahasa Melayu, lebih baik balik ke Cina. Ada juga yang menyebut kondisi ini sebagai bukti gagal menyatukan identitas nasional di Malaysia. Perdebatan pun semakin panas karena di Malaysia sistem pendidikan memang terpisah berdasarkan bahasa dan komunitas, termasuk sekolah Mandarin yang sangat populer di kalangan etnis Cina Malaysia. Bahasa Melayu tak penting atau rasa tak high class, tak macam bahasa French. Mereka fasih cakap English dengan mahir. Tambahan international language. Boleh tak cakap bahasa Melayu? Boleh, tentu boleh. Ya boleh. Ya boleh. Boleh bercakap sedikit. Kau tak faham bahasa Melayu lebih baik balik Tongsan. Okey, sekejap ya. Sekejap lagi. Sekejap nak sampai dah.
sudah sampai China. Okay. Begitu saya yang tak boleh cakap bahasa Melayu. Saya rasa yang tak boleh cakap bahasa Melayu lelaki tu. Lelaki tu. Citan. Dia tak pandai cakap bahasa Melayu. Betul. Tengok dia ni. Awak pandai cakap bahasa Melayu tak? Tak pandai kena tolak gaji. Saya orang Malaysia tapi saya kat luar negara semua hidup. Tuh, karena macam ni Cina. Kerana macam ni, saya tak boleh cakap bahasa Melayu. Awak cantik. Kalau saya cakap cantik dengan lelaki, makna macam you gay, you slay, right? Namun yang paling membuat netizen Malaysia terkejut justru ketika mereka mulai membandingkannya dengan kondisi di Indonesia. Banyak konten kreator Malaysia mengaku heran melihat keturunan Cina di Indonesia justru sangat fasih berbahasa Indonesia. Tidak hanya itu, banyak Cina Indonesia bahkan lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dibanding bahasa Mandarin. Apa beza Cina Malaysia dengan Cina Indonesia Menurut keyakinan saya ya, waktu saya pergi ke Malaysia, Cina Malaysia bisa bahasa Mandarin. Okey, betul. Saya tidak bisa. Kalau di Indonesia belajarnya bahasa Indonesia, tidak bisa Mandarin. Jadi saya ke negara Malaysia tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi ada di beberapa daerah Indonesia bisa bahasa Mandarin, seperti Pontianak, Medan, ya beberapa. Tapi saya dari Jawa tidak bisa. Apa nama kamu? Nama Indonesia Kiki Virgias. Okey. Nama Cina Li Jinhua. Macam mana dekat Indonesia boleh ada dua nama macam tu? Tapi yang tercatat nama Indonesia. Nama Cina tidak tercatat. Jadi kalau orang berjumpa dengan kamu, orang panggil kamu apa? Kiki. Menariklah geng, korang ada macam soalan yang korang nak tanya, korang tulis kat dalam ruangan komen. Jangan lupa repost dan share sekali video ni kan. Ini antara fakta menarik tentang kawan-kawan Cina Indonesia kita. Fenomena ini membuat banyak warga Malaysia bingung. Di berbagai kota di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Pontianak, Bangka, Semarang hingga Makassar, keturunan Cina bisa berbicara menggunakan bahasa Jawa, Sunda, Batak, Hokian lokal, hingga bahasa daerah lainnya dengan sangat lancar. Bahkan logatnya seringkali sama persis dengan masyarakat setempat sehingga sulit dibedakan. Hal inilah yang membuat banyak netizen Malaysia geleng-geleng kepala. Mereka menganggap proses asimilasi keturunan Cina di Indonesia jauh lebih kuat dibanding di Malaysia. Banyak yang mengaku kagum karena Cina Indonesia dianggap lebih membaur dengan masyarakat lokal dan lebih nyaman menggunakan identitas Indonesia dibanding identitas leluhur mereka. Tidak sedikit juga netizen Malaysia yang iri melihat kondisi tersebut. Mereka mengatakan Indonesia berhasil membuat seluruh kelompok etnis memiliki satu identitas nasional yang sangat kuat, yaitu sebagai orang Indonesia. Sementara di Malaysia, isu identitas ras dan bahasa masih sering menjadi bahan perdebatan politik maupun sosial hingga sekarang. Semuanya salah Cina. Semuanya Cina dalam negara kita. Ya, kita seharusnya mencerminkan budaya politik matang. Budaya politik sejahtera. Budaya politik yang ada ilmu, bukan budaya politik perkauman, politik kebencian, politik sempit, menyalahkan di antara satu kaum dengan kaum yang lain, menyalahkan di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, terutamanya dalam negara kita ini. Semuanya salah Cina. Tuh, supaya salah Cina katanya gitu guys ya. Mungkin kalian punya komentar atau pendapat ya terkait infonya ini ya. Malaysia ya, netizen Malaysia iri dan bingung Cina ya. Cina Indonesia dianggap lebih membaur daripada Cina Malaysia gitu. Kalian punya komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih yang sudah bantu subscribe channel Dede Kelvin ini ya, channel terbaru aku. Dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.